Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Alfia dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kitab Sunan Al-Mujtaba karya Imam An-Nasai. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai biografi pengarang kitab Sunan Al-Mujtaba, nama kitab, jenis dan isi kitab, beserta visi kitab. Biografi pengarang kitab. Nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Khurasani An-Nasai, atau biasa disebut dengan Imam An-Nasai. Beliau dilahirkan di desa Nasa, daerah Khurasan pada tahun 215 Hijriah. Imam An-Nasai tumbuh dan berkembang di desa kelahirannya, dan beliau wafat pada hari Senin bulan Safar tahun 303 Hijriah. Imam An-Nasai merupakan seseorang lelaki yang tampan, berwajah bersih dan segar. Wajahnya seakan-akan lampu yang menyala. Beliau merupakan sosok yang karismatik dan berpenampilan yang sangat menarik. Kemampuan intelektual Imam An-Nasai menjadi kian matang dan berisi dalam masa pengembaraannya. Namun demikian, awal proses pembelajarannya di daerah Nasa tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena justru di daerah inilah beliau mengalami proses pembentukan intelektual, sementara masa pengembaraannya dinilai sebagai proses pematangan dan perluasan pengetahuan. Guru Imam An-Nasai antara lain Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Hisham bin Ammar, Suwaid bin Nasr, Ahmad bin Abdah Ad-Dabi, Abu Thahir bin Asr, dan lainnya, serta muridnya Abu Al-Qasim Al-Tabarani atau pengarang 3 buku kitab Mu'jam, Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Hasan bin Al-Qadir As-Suyuti. Adapun kitab Imam An-Nasai diberi nama dengan Sunan Al-Mujtaba atau Al-Mujtana. Kitab ini merupakan sebuah kitab yang amat padat isinya dan belum pernah ada kitab hadis yang semisal dengannya. Kitab As-Sunan Al-Mujtaba atau Al-Mujtana memuat 5.761 hadis, yang diantaranya menurut sebagian ahli hadis masih ada yang berkualitas doif. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam As-Sunan Al-Mujtaba sedikit sekali hadis doifnya. Jika ditinjau dari namanya, maka kitab Sunan An-Nasai disusun berdasarkan bab-bab fikih atau abwab fikhiyah dan hanya menyantumkan hadis-hadis marfu, yakni hadis yang bersumber dari Nabi SAW. Adapun hadis yang bersumber dari sahabat atau mauquf dan tabi'in maqtu' jumlahnya hanya sedikit. Kitab Sunan Al-Mujtaba ini tidak memuat hadis-hadis yang berkenaan dengan kitab tafsir, manaqib, maupun mau'idhah. Secara global, dapat dikatakan bahwa isi kitab Sunan tersebut menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih, seperti thaharah, sholat, siam, zakat, pembagian al-fa'i, setelah mengenai al-jihad, dan lain hal sebagainya. Kemudian, kitab Al-Mujtaba ini disusun dengan menggunakan metodologi yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya terletak pada cara penyusunannya yang memodifikasi antara fikih dan kajian sanad. Artinya, bahwa di dalam kitab As-Sunan tersebut, An-Nasai mencoba membukukan isnad-isnad hadis yang berbeda, di mana di dalamnya masih banyak terdapat kesalahan yang dilakukan perawinya. Kemudian, untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para pembaca, Imam An-Nasai juga menerangkan isnad yang benar. Jadi, meskipun dia memasukkan hadis-hadis yang lemah kualitasnya, namun ia tidak pernah melupakan untuk menunjukkan kecacatan hadis lemah yang dimaksud. Berikut ilustrasi penggambaran mengenai Imam An-Nasai. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.